Shalom Elohim, Shalom Elohim, Bapak, Ibu, saudara sekalian, yang Mikael kasih dalam nama Bapak Yesua Amasia Elohim, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang masih memelihara dan masih menjaga kita hingga saat ini. Oleh karena itu, masih ada waktu saat ini, Bapak Ibu teman-teman semuanya harus berjaga-jaga di dalam segala keadaanmu, baik susah maupun senang. Apapun persoalan hidupmu, serahkanlah semuanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus Kristus, yaitu Isa anak Maryam, masih menunggu tanda pertobatan dari Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Jikalau mau bertobat dan berbalik kepada jalan kebenaran melalui Isa anak Maryam, yaitu Tuhan Yesus Kristus, maka Bapak, Ibu, teman-teman semua akan ditolong, akan dijauhi dari segala bahaya yang menimpa hidup Bapak, Ibu, teman-teman semuanya. Masih ada waktu saat ini, Bapak, Ibu, teman-teman, berjaga-jagalah di dalam setiap keadaanmu, baik susah maupun senang. Karena Mikael melihat di alam roh, dan Mikael di alam roh bersama Tuhan Yesus Kristus, kami menghukum dunia ini karena kehangkuan dan kesombongan hidup umat manusia yang tidak berbalik kepada jalan kebenaran melalui Isa anak Maryam, yaitu Tuhan Yesus Kristus, sehingga hukuman murka yang terjadi dalam dunia ini karena manusia tidak berjaga-jaga dan berbalik kepada jalan kebenaran. Oleh karena itu, sisa masih ada waktu saat ini, Bapak, Ibu, teman-teman, harus pergunakanlah waktu ini dengan sebaik-baiknya. Jauhkanlah segala kehangkuan-kehangkuan yang ada di dalam dirimu, baik angku rohani maupun angku jasmani. Buangkanlah semua kehangkuan-kehangkuan hidupmu dan berbaliklah kepada jalan kebenaran melalui Isa anak Maryam. Karena tahun 2023 adalah tahun-tahun kekelaman, tahun-tahun kegelapan, di mana bencana-bencana alam terjadi pada saat ini. Dan trompet surga sudah berbunyi, Mikael sudah membunyikan. Pertama, trompet 4 kali panjang, dan kedua adalah 5 kali berputus-putus. Kalau disambungkan 5 kali berputus-putus, itu artinya trompet yang disambungkan semuanya dengan ditambahkan trompet yang murni, yaitu tambah 4 trompet, 5 tambah 4 sama dengan 7. Artinya 7 trompet 7 sangkakala sudah berbunyi menanyakan kepada umat manusia harus bertobat, berjaga-jagalah di dalam segala keadaanmu, baik susah maupun senang. Berjaga-jagalah di dalam segala keadaanmu, karena engkau tidak tahu hari ini atau setengah detik engkau ada, sebentar kau tidak ada. Engkau ditimpa oleh segala macam bencana-bencana alam di dalam dunia ini. Oleh karena itu, masih ada waktu saat ini, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, harus berjaga-jaga di dalam segala keadaanmu. Mematikanlah keinginan-keinginan daging yang ada di dalam dirimu, dan biarlah keinginan roh yang menguasai dirimu, sehingga engkau bisa mengerti tentang jalan-jalan kebenaran melalui Isa anak Maryam. Jangan buang-buang waktumu dengan hal-hal duniawi, tetapi pergunakanlah hal-hal duniawi
itu dengan tindakan pertobatan sehingga hidupmu akan berkenan kepada Bapa Yeshua Amasia Elohim, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, berjaga-jagalah di dalam segala keadaanmu, baik susah maupun senang. Berjaga-jagalah Bapak Ibu teman-teman semua, karena hukuman yaitu murka untuk dunia ini dihukum oleh Tuhan Yesus Kristus dan para malaikatnya begitu dahsyat. Bisa masih ada waktu, Bapak Ibu teman-teman, harus pergunakanlah semuanya ini dengan segala kewaspadaanmu. Tuhan Yesus Kristus menyayangi umat manusia jikalau mereka bertobat dan berbalik kepada jalan kebenaran melalui Isa anak Maryam, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Maka mereka akan dilindungi, dijaga oleh Tuhan Yesus Kristus dan para malaikat-malaikatnya. Oleh karena masih ada waktu saat ini, Bapak Ibu teman-teman, pergunakanlah waktu ini dengan sebaik-baiknya. Engkau yang suka merokok, suka minum, suka pesta perawan nafsu, dan suka hal-hal yang tidak baik, jauhkanlah semua itu dari hadapanmu dan berbaliklah jalan kebenaran melalui Isa kembali Tuhan Yesus Kristus, sehingga engkau semua dilayakkan untuk memperoleh hidup yang kekal. Selagi masih ada waktu dan kesempatan, Bapak Ibu teman-teman, pergunakanlah waktu ini dengan sebaik-baiknya. Karena kuasa surga dicurahkan kepada umat manusia yang sungguh-sungguh bertobat berbalik dan melewati semua proses. Kuasa surga akan ditambah 30 bahkan lebih daripada itu, bahkan sampai 100%. Ditambahkan kuasa surga ke tubuh umat manusia, yaitu di mana tubuh mereka akan dirubahkan menjadi tubuh surgawi, yaitu tubuh kemuliaan yang tidak bisa dilihat oleh umat manusia karena dipenuhi oleh cahaya kemuliaan surga, yaitu cahaya dari Bapa Yeshua Amasia Elohim, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu masih ada waktu saat ini, Bapak Ibu teman-teman, berjaga-jagalah di dalam segala keadaan. Bacalah kebenaran firman, karena kebenaran firman, kuasa firman yang akan menguatkanmu di saat datangnya masa-masa yang tidak bisa umat manusia menghadapi saat ini, di mana engkau dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Berdoa dan berpuasa, dan di dalam puasa itu engkau dapat kuasa dan melepaskan segala pengampunan baik di dalam dirimu dan kepada orang lain, sehingga iblis tidak bisa untuk menguasai dirimu, karena engkau dilindungi, dijaga oleh Tuhan Yesus Kristus dengan para malaikat-malaikatnya. Oleh karena itu masih ada waktu saat ini, Bapak Ibu teman-teman, pergunakanlah waktu ini dengan sebaik-baiknya. Janganlah Bapak Ibu teman-teman memuji manusia atau maupun memuji malaikat ataupun memuji para saksi yang lain, saksi surga maupun saksi kegelapan. Tetapi marilah dengan penuh kerendahan hati kita memuji dan merendahkan diri hanya kepada Tuhan Yesus Kristus dan Maryam saja yang kita layak memuji dan meninggikan namanya. Amin. Janganlah kita mencintai dunia ini. Kalau kita mencintai dunia ini, kita akan binasa di dalam api neraka. Karena dunia ini adalah neraka yang sesungguhnya. Marilah kita mencari harta surga, yaitu kekayaan surga. Yaitu dalam Injil Matius 6 ayat 33, firman Tuhan berkata demikian. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Oleh karena itu, masih ada waktu, Bapak Ibu teman-teman, janganlah mencari harta dunia, tetapi carilah harta surga. Karena harta surga yang mengantar iman Bapak Ibu teman-teman untuk memperoleh hidup kekal. Asalkan engkau tunduk dan memegang 10 firman dan 2 kontrak terbesar, yaitu kasihlah umat manusia dengan segenap hatimu, apapun seperti engkau mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kalau engkau tidak bisa mengasihi orang yang engkau kelihatan, apalagi engkau mau mengasihi Tuhan Yesus, apalagi engkau menyayangi Tuhan Yesus. Jikalau engkau tidak bisa mengasihi orang-orang di sampingmu, yaitu saling berbagi kasih kepada mereka,
Contohnya kalau mereka kena bencana alam, mereka yang kena musibah atau mereka yang sakit, ataupun orang yang miskin, orang yang lemah. Kalau engkau mempunyai harta yang melimpah, kalau engkau memberkati mereka, berkatilah mereka dengan ketulusan hatimu. Jikalau engkau memberkati para saksi surga, berkatilah mereka dengan ketulusan hatimu. Janganlah engkau menahan kebaikan yang ada padamu, karena kebaikan itu yang akan mengantarkan engkau memperoleh hidup kekal. Asalkan engkau melakukannya dengan keikhlasan, dengan tunduk dan takut akan Tuhan, dan menjalankan 10 firman dan hukum terbesar, menjalankan hukum surga yang kudus dan suci. Oleh karena masih ada waktu saat ini, Bapak Ibu teman-teman, pergunakanlah waktu ini dengan sebaik-baiknya. Jangan engkau mengabaikan setiap pesan-pesan surga yang disampaikan oleh para saksi surga. Bapak Ibu teman-teman, kalau engkau melihat di Padang Romi kali ini dia berubah jadi Padang Roh dan seperti ada bangunan. Ini menunjukkan bahwa di mana kerajaan 1000 tahun sudah berdiri. Tetapi kalau Bapak Ibu teman-teman secara peka akan dapat melihat Padang Roh ini berubah jadi kerajaan 1000 tahun damai. Oleh karena itu masih ada waktu saat ini, Bapak Ibu teman-teman, pergunakanlah waktu ini dengan sebaik-baiknya. Matikanlah segala keinginan-keinginan daging dan bangkitlah keinginan-keinginan roh. Karena keinginan-keinginan roh yang mengantarkan hidup Bapak Ibu teman-teman untuk memperoleh hidup yang kekal. Saling mengampuni satu sama lain. Bapa mengampuni mama, mama mengampuni bapa, orang tua mengampuni anak, anak mengampuni orang tua. Dan semuanya bertobat dan berbalik kepada jalan kebenaran melalui Isa dan Maryam, jalan kebenaran yang mengantarkan seluruh umat manusia untuk memperoleh hidup yang kekal. Karena Mikael di alam roh, kami para saksi surga itu para malaikat, kami meniup trompet dari kerajaan surga ke bumi, dan murka-murka itu sedang berjalan di dalam dunia ini menghukum hukuman untuk dunia ini, di mana setiap negara, setiap wilayah, setiap keluarga, setiap pribadi orang, kalau mereka yang tidak bertobat dan berbalik kepada jalan kebenaran melalui Tuhan Yesus Kristus, maka ditimpakan oleh segala musibah yang akan mengalami di dalam hidup mereka. Karena di dalam dunia ini ditaruh bendera, ada 3 bendera, yaitu bendera warna hitam di mana murka-murka akan terjadi. Engkau akan kehilangan nyawamu sendiri, engkau kehilangan orang tua, atau engkau kehilangan orang-orang yang kau sayangi, engkau kehilangan wilayahmu, engkau kehilangan hartamu, engkau kehilangan negaramu. Bahkan saat ini sudah dinaikkan gempa bumi 20 magnitudo sampai 30. Kalau engkau tidak berjaga-jaga, tiba-tiba gempa bumi yang 20 magnitudo ataupun 30 magnitudo yang terjadi dalam dunia ini, suatu negara itu akan hilang dari peta dunia ini. Karena umat manusia tidak berjaga-jaga dan berbalik kepada jalan kebenaran melalui Isa dan Maryam, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, selagi masih ada waktu dan kesempatan emas ini, Bapak Ibu teman-teman, pergunakanlah waktu ini dengan sebaik-baiknya. Mematikanlah keinginan-keinginan daging dan bangkitlah keinginan-keinginan roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kerendahan hati, penguasaan diri, yang mengantarkan umat manusia untuk memperoleh hidup kekal, yaitu buah-buah roh. Lakukan al-kasih itu dengan ketulusan hatimu, jangan ada bimbang dan ragu. Karena orang yang bimbang dan ragu tidak akan mendapatkan kemuliaan atau kuasa surga di dalam dirinya kalau engkau akan bimbang dan ragu. Tapi kalau engkau melakukan semuanya yang ketulusan hatimu, maka engkau akan dipakai oleh Tuhan Yesus Kristus menjadi saksi-saksinya yang setia. Engkau akan diturunkan baik di dalam kerajaan 1000 tahun damai. Engkau akan masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun damai. Kerajaan surga akan diturunkan bumi yang diperbarui. Oleh karena itu, masih ada waktu saat ini, Bapak Ibu teman-teman, berjaga-jagalah di dalam segala keadaanmu, baik susah maupun senang. Berjaga-jagalah dalam segala kewaspadaanmu. Baik engkau berjaga-jaga tentang untuk kedatangan Tuhan, berjaga-jaga tentang bencana alam apa yang akan menimpa dalam dunia ini. Karena tahun 2023 adalah tahun-tahun kekelaman, tahun-tahun kegelapan, di mana bencana-bencana alam dan bencana iman, ekonomi, semua akan terjadi, penyakit baru akan terjadi dalam dunia ini. Kalau tidak engkau berjaga-jaga, maka engkau akan ditimpa oleh segala musibah-musibah dalam dunia ini. Karena itu berjaga-jagalah, berbacalah firman Tuhan,
Selagi firman Tuhan masih berkuasa, kuasa firman tidak diangkat walaupun sedikit-sedikit. Biarlah kuasa firman itu yang kau baca dengan sungguh-sungguh menghimani, dan biarlah kuasa firman itu yang masuk dalam tubuhmu, sehingga terpancarlah cahaya kemuliaan surga dari dalam hatimu. Asalkan engkau mau rendahkan diri, berjaga-jagalah di dalam segala keadaanmu. Karena kami para saksi surga, para malaikat, dengan Tuhan Yesus Kristus masih melakukan penghukuman untuk dunia ini, sehingga banyak orang yang kehilangan nyawa, kehilangan harta, semuanya kehilangan. Janganlah kita banggakan atas dunia ini, tapi banggakanlah kita memiliki Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, atau Bapa Yahweh. Kita harus memuji dan meninggikan namanya. Amin. Karena Mikael melihat di alam roh itu banyak tawan-tawanan roh-roh manusia yang ditawan oleh Lucifer, iblis, sehingga manusia tidak tahu apa yang dilakukan pada saat ini. Manusia banyak hidup di dalam awan nafsu dunia ini karena dikuasai oleh Lucifer, yaitu iblis. Jikalau manusia mau bertobat dan berbalik kepada jalan lurus, jalan kebenaran melalui Isa Maryam Tuhan Yesus Kristus, maka mereka akan memperoleh hidup kekal. Takutlah akan Tuhan dan tunduklah kepada hukum-hukum yang surga, yang kudus dan suci, maka engkau akan memperoleh hidup yang kekal. Selagi masih ada waktu dan kesempatan ini saat ini, Bapak Ibu teman-teman, pergunakanlah waktu ini dengan sebaik-baiknya. Jauhkanlah segala awan nafsu yang ada di dalam dirimu dan rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan Yesus Kristus, sehingga engkau dilayakkan untuk menjadi saksi-saksinya yang setia. Kembali lagi Mikael sampaikan Bapak Yahweh, jangan Bapak Ibu teman-teman memuji Mikael atau memuji para saksi yang lain, tetapi baiklah kita semua memuji Isa Maryam Tuhan Yesus Kristus yang memakai tubuh-tubuh manusia yang sudah dilayakkan untuk menjadi saksi-saksinya. Jikalau Tuhan Yesus Kristus memakai hewan, contohnya seperti memakai keledai, di mana malaikat Tuhan nampak di depan, dan keledai itu berhenti menyampaikan kepada beliau bahwa ada malaikat surga di depan, dan keledai itu dia menegur beliau, menegur manusia, hewan menegur manusia. Apalagi saat ini kalau Tuhan tidak memakai manusia, maka Tuhan akan memakai keledai-keledai, segala hewan-hewan peliharaanmu akan menegurmu. Apakah engkau tidak malu? Pasti engkau malu. Pasti engkau yang sudah dikuasai roh kegelapan kebelakang. Di dalam dirinya ini, dalam binatang ini roh iblis. Tapi kau tidak tahu bahwa itu roh Tuhan. Tuhan Yesus memakai keledai-keledai untuk menegur nasihatimu supaya engkau bertobat berbalik kepada jalan kebenaran. Jika engkau tidak bertobat dan berbalik kepada jalan kebenaran, maka hidupmu akan binasa di dalam api neraka. Selagi masih ada waktu dan kesempatan ini, Bapak Ibu teman-teman, pergunakanlah waktu ini dengan sebaik-baiknya. Karena Mikael melihat di dalam api neraka banyak anak kecil, orang tua, pendeta, artis, pemimpin, baik presiden, wakil presiden, raja-raja, orang kaya, pendeta, ustadz, dan segala manusia yang tidak mau bertobat berbalik. Mereka semua disiksa di dalam api neraka seumur hidup, dan mereka minta tolong kepada Tuhan Yesus Kristus untuk diselamatkan. Tapi Tuhan Yesus Kristus bisa menyelamatkan mereka, karena di mana para saksi surga sudah menyampaikan, para nabi semua sudah menyampaikan tentang pertobatan, tetapi mereka tidak mau bertobat, sehingga hidup mereka, keangkuhan hidup mereka yang bawa mereka masuk dalam api neraka karena kesombongan hidup yang tidak mau bertobat dan berbalik kepada jalan kebenaran. Oleh karena itu, selagi masih ada waktu dan kesempatan ini, Bapak Ibu teman-teman, pergunakanlah waktu ini dengan sebaik-baiknya. Jangan engkau angku rohani, angku jasmani, sombong bukan main. Engkau bangga atas jabatanmu, kedudukanmu, sehingga engkau menindas orang. Tetapi bila engkau merendahkan diri, takut akan Tuhan, melakukan semua hukum-hukum surga yang kudus dan suci, maka engkau memperoleh hidup kekal. Jauhkan segala perzinaan, aborsi, pesta pora, awan nafsu, merokok, dan segala awan nafsu yang ada dalam dirimu. Engkau harus bertobat dan berbalik kepada jalan yang lurus melalui Isa Maryam, sehingga engkau akan memperoleh hidup yang kekal. Karena itu, berjaga-jagalah di dalam segala keadaanmu, baik susah maupun senang. Amin. Karena itu, kami para saksi surga, kami para malaikat dengan Tuhan Yesus Kristus, kami menghukum dunia ini berkali-kali lipat. Karena itu, Bapak Ibu teman-teman, berjaga-jagalah. Engkau tidak tahu setengah detik pun menentukan engkau akan hidup ataupun mati, atau engkau masih bertahan hidup atau mati. Karena itu, berjaga-jagalah dalam segala kewaspadaanmu. Amin.
Demikian pesan surga yang Mikael sampaikan kepada umat manusia pada saat ini. Berjaga-jagalah di dalam segala keadaanmu, baik susah maupun senang. Amin. Mikael akan memuji. Mari kita memuji nama Tuhan Yesus Kristus, karena Dia yang layak dipuja, ditinggikan, diagungkan sampai selamanya. Amin. Ampuni kami. Ampuni kami segala dosa kami. Bapa kami yang di surga, mulia kuduslah namamu, agung besar kuasa-Mu, dan terhingga batasnya. Ampuni kami. Ampuni kami segala dosa kami. Bapa kami yang di surga, mulia kuduslah namamu, agung besar kuasa-Mu, dan terhingga batasnya. Ampuni kami. Ampuni kami segala dosa kami. Bapa kami yang di surga, mulia kuduslah namamu, agung besar kuasa-Mu, dan terhingga batasnya. Ampuni kami. Ampuni kami segala dosa kami. Bapa kami yang di surga, mulia kuduslah namamu, agung besar kuasa-Mu, dan terhingga batasnya. Ampuni kami.
kami. Firman-Mu pelita di hidupku, sungguh percaya menerangiku. Janji-Mu Kau setia langkahku, ku susuri jalanku, naikkan perintah-Mu, melayani sepenuh hati kepada sesama. Jadikan aku Tuhan Allah di tangan-Mu, biar ku mampu menjadi anak-Mu. Beri aku hikmat untuk menurut kehendak-Mu, Bapa. Lengkapilah aku dengan Roh-Mu. Firman-Mu pelita di hidupku, sungguh percaya menerangiku. Janji-Mu Kau setia langkahku, ku susuri jalanku, naikkan perintah-Mu, melayani sepenuh hati kepada sesama. Jadikan aku Tuhan Allah di tangan-Mu, biar ku mampu menjadi anak-Mu. Beri aku hikmat untuk menurut kehendak-Mu, Bapa. Lengkapilah aku dengan Roh-Mu. Sorry Bapak Ibu. Firman-Mu pelita di hidupku, sungguh percaya menerangiku. Janji-Mu Kau setia langkahku, ku
Ku susuri jalan, ku naikkan perintah-Mu, melayani sepenuh hati kepada sesama. Jadikan aku Tuhan Allah di tangan-Mu, biar ku mampu menjadi anak-Mu. Beri aku hikmat untuk menurut kehendak-Mu, Bapa. Lengkapilah aku dengan Roh-Mu. Firman-Mu pelita di hidupku, sungguh percaya menerangiku. Janji-Mu, Kau setia langkahku. Ku susuri jalan, ku naikkan perintah-Mu, melayani sepenuh hati kepada sesama. Jadikan aku Tuhan Allah di tangan-Mu, biar ku mampu menjadi anak-Mu. Beri aku hikmat untuk menurut kehendak-Mu, Bapa. Lengkapilah aku dengan Roh-Mu. Lengkapilah aku dengan Roh-Mu. Shalom Elohim, Shalom Elohim. Salam damai buat kita sekalian di mana saja pun berada. Shalom Elohim. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera memberkati Bapak Ibu teman-teman semua yang sudah memberkati bintang-bintang Bapak Yahweh, malaikat-malaikat Bapak Yahweh, Nabi Nuh, Nabi Elia, angkatan 77, memberkati anak-anak Tuhan, memberkati ibu janda, yatim piatu yang benar janda bukan janda kembang, dan memberkati semua orang yang memerlukan pertolongan Bapak Ibu teman-teman semua. Jika Bapak Ibu teman-teman melakukan semua dengan ketulusan hati, maka Bapak Ibu teman-teman semua akan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, baik jasmani maupun rohani akan dilindungi oleh Tuhan Yesus Kristus dan para malaikat-malaikatnya. Jikalau semuanya itu Bapak Ibu teman-teman melakukannya dengan ketulusan hatimu. Amin. Karena itu masih ada waktu, Bapak Ibu teman-teman, berjaga-jagalah di dalam segala kewaspadaanmu, sehingga Bapak Ibu teman-teman
tidak bisa untuk buka lubang untuk iblis masuk di dalam dirimu, tapi engkau sudah melengkapinya dengan kebenaran firman sehingga iblis tidak bisa untuk menebusnya. Kan Bapak Ibu selalu melepaskan pengampunan setiap saat, pagi, siang, sore, malam, subuh, dan merendahkan diri dan mengikuti semua proses-proses dengan ketulusan hati sehingga Bapak Ibu dilayakkan untuk menjadi saksi-saksinya. Karena pada saat ini juga malaikat-malaikat surga masih mencari tubuh umat manusia, di mana mereka yang akan dilayakkan untuk dipakai oleh Tuhan Yesus Kristus atau dipakai oleh malaikat-malaikat surga, baik mereka yang sudah terima tanda yang belum terima tanda, asalkan mereka mau bertobat dan berbalik kepada jalan kebenaran, jalannya lurus melalui Isa Anak Maryam yaitu Tuhan Yesus Kristus, maka mereka akan dilayakkan untuk menjadi saksi-saksi surga. Karena itu merendahkanlah dirimu dan berjaga-jagalah di dalam segala kewaspadaanmu, karena iblis selalu mengintai setiap hati umat manusia. Karena itu berjaga-jagalah dalam segala keadaanmu, baik susah maupun senang. Jikalau engkau marah atau engkau yang orang lain berkasih utang sama padamu, engkau harus bisa untuk mengampuni mereka sehingga engkau tidak mengikuti kehendak iblis, sehingga iblis bisa memasuki dirimu. Walaupun mereka walaupun mereka berutang padamu 1 juta, 2 juta, 3 juta, bahkan melebihi apapun utangnya, engkau semua harus bisa melepas pengampunan kepada mereka, sehingga kuasa surga akan bekerja di dalam dirimu dengan murni, sehingga engkau dilayakkan untuk memperoleh kekal, yaitu masuk dalam kerajaan 1000 tahun damai, kerajaan surga dan bumi yang baru, karena namamu sudah terus dalam buku kehidupan, karena engkau selalu berjaga-jaga di dalam segala kewaspadaanmu. Selagi masih ada waktu, Bapak Ibu teman-teman, pergunakanlah semuanya ini dengan ketulusan hatimu. Jangan sampai iblis untuk menguasai dirimu, tetapi engkau selalu mengambil tindakan pertobatan dengan berbalik kepada jalan kebenaran melalui Isa Anak Maryam Tuhan Yesus Kristus, sehingga engkau semua dipelihara oleh kasih karunia-Nya. Amin. Shalom Elohim, shalom damai buat kita semua. Diberkatilah mereka semua yang datang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus akan menguatkan imanmu, baik jasmani maupun rohani, dan juga Bapak Ibu teman-teman semua akan dikuatkan melalui jasmani maupun rohani. Makanlah makanan-makanan keras, makanan yang ditegur oleh si surga, karena itu mendatangkan kebaikan untuk Bapak Ibu teman-teman kita semua untuk memperoleh hidup kekal. Kita harus mengkoreksi diri kita masing-masing. Jikalau masih ada dosa-dosa beban hidup kita berdoa dengan penuh kerendahan hati, bertobat, melepas pengampunan kepada kita, melepas pengampunan kepada orang lain, sehingga iblis tidak bisa ambil hal dalam diri kita, karena kita sudah menjadi saksi-saksi surga. Oleh karena itu masih jaga ada waktu, Bapak Ibu teman-teman semua harus berjaga-jagalah di dalam segala kewaspadaanmu. Shalom Elohim, salam damai buat kita semua. Dadah.